Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat YouTuber. Sahabat YouTube, di sini saya akan membagikan cara untuk mengatasi noise atau suara ground terlalu besar di mixer Ashley Point 6 ya. Nah, ada kelebihan dan kekurangan di mixer ini. Mixer ini mempunyai banyak kontrol dan terutama untuk lane mic-nya itu ada 6. Jadi mempunyai 6 lane mic. Kelebihannya di sini udah tersedia USB. Di sini ada tersedia USB ya buat merekam atau untuk sambungin ke PC ataupun untuk merekam menggunakan soundcard atau menggunakan USB. Dan di sini juga dilengkapi dengan mixer, tentunya udah wireless ya. Di sini juga ada. Selain itu menggunakan double power ya. Di sini juga menggunakan double power. Dan di sini juga ada efek. Ya, efek itu juga banyak sekali efeknya. Ada 99 multi efek ya. Ada 99 trial to multi efek. Dan di sini juga ada aux efek, aux 1 dan return pon. Nah, fungsinya untuk menyambungkan ke power kalian ya. Sebelum kita mengatasi bagaimana sih cara mengatasi noise itu sendiri, dan kelemahannya ini ternyata di noise ya. Ternyata ini ada getaran terlalu kuat di sini, ngeground namanya ya. Jadi di sini untuk power Ashley ini untuk kelemahannya itu adalah di noise atau di ground. Suaranya itu seperti pesawat ya. Suaranya seperti pesawat. Dan bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara mengatasinya supaya ground itu tidak kedengaran atau tidak muncul, tapi tidak sepenuhnya ya. Jadi sejelas ini dia hilang tapi tidak sepenuhnya. Untuk yang ada di suara mesin yang agak kecil banget itu ya, itu biasanya terdengar saat rekaman ya, itu masih ada. Jadi tidak 100% untuk menghilangkan noise pada mixer, tapi memperkecil sekecil-kecilnya untuk suara ground pada mixer ini. Oke, sebelumnya kita nyalakan di sini. Dan ternyata suara ground itu terdengar dari ketika kita masukkan soundcard ini. Nah, kenapa saya kasih kabel? Nah, kabel ini masuk ke sini, dan ini saya masuk ke tanah ya. Kabel ini saya ground ke tanah. Setelah itu, nah hasilnya jernih banget, tidak ada dengar noise sedikit pun ya. Ini adalah kelemahan untuk mixer ini adalah suara noise atau suara ground yang terlalu kuat. Jadi ini tidak disarankan untuk rekaman ya. Kalau untuk rekaman suaranya untuk gitar ya, terutama untuk gitar, tapi untuk alat musik lainnya ini suaranya jernih. Tapi untuk gitar ini ketika kita nyanyi itu suaranya terdengar seperti ada desis, tapi kecil banget, tapi itu sangat mengganggu sekali, kurang jernih. Kalau bisa itu kita untuk rekaman tuh suaranya jernih seperti bening, jadi nggak ada suara bising sedikit pun. Oke, seperti itu caranya ya. Cuma untuk menyambung di bagian power ya. Ini di bagian power. Nah, kita berikan ground. Karena apa? Saya beri ground ini karena ternyata di adaptor ini hanya menggunakan 2 colokan ya, tidak menggunakan ground ya. Ini tidak menggunakan ground. Nah, biasanya untuk alat-alat yang udah berkualitas tinggi itu biasanya dia menggunakan seperti ini.
ya, seperti ini ya. Ini ada ground. Nah, ini ada arus. Di sini arusnya. Jadi ground ini untuk di mixer nggak ada ya. Ini fungsinya untuk nge-ground ya. Ini seperti ini. Dan di mixer ini tidak ada groundnya, makanya suaranya terlalu bising. Di sini ini seperti ini ya. Dan ini sempat saya putus di sini. Ini sempat saya ganti dengan menggunakan seperti ini, colokan yang seperti ini, atau adaptor yang menggunakan colokan 3 seperti ini ya, colokan kayak gini ya. Ini sebenarnya colokan 3 ini ya, seperti ini. Nah, ternyata setelah saya potong, hasilnya tetap menghasilkan suara desing atau mengeground ya. Karena untuk di ground di sini tidak masuk di mixer sendiri ya. Terus kita akalin dengan cara seperti itu. Nah, seperti ini ya. Ini adalah cara mengatasi ground yang over atau ground yang sangat tinggi atau ground yang terdengar di telinga tanpa menggunakan headset. Nah, oke, sekian dulu review hari ini, atau cara tips untuk menghilangkan ground atau untuk menghilangkan noise. Tapi untuk rekaman ya, ini tidak disarankan karena mixer ini kualitasnya kurang bagus untuk menghasilkan suara yang jernih. Jadi ketika kita live streaming atau ketika kita live untuk record seperti gitar atau cover lagu, ini untuk mixer ini tidak disarankan karena masih banyak suara-suara di luar hasil yang kita inginkan. Jadi mixer ini hanya untuk sound system ya, untuk rekaman untuk alat musik seperti instrumen ya, seperti keyboard atau seperti alat musik yang instrumennya itu jelas ya. Kalau gitar itu kan instrumennya agak putus-putus, jadi untuk suara noise-nya itu terdengar keras banget ya. Ini tidak disarankan untuk cover musik ya, tidak disarankan karena saya udah mencoba berkali-kali sampai alat seperti apa saya udah mencoba untuk mengaplikasikan ke sini. Ternyata mixer ini tidak bisa untuk rekaman atau tidak bisa untuk live streaming, untuk buat cover lagu ya. Ini tidak disarankan ya. Ini kualitasnya kurang bagus. Oke. Dan ini saya beritahu, ini adalah USB male to male. Yang ini yang saya koneksikan ketika saya untuk merekam atau melihat noise ya. Saya beritahu sekalian cara melihat noise ketika dipasang ground dan tidak dipasang ground. Ini langsung saja, saya tidak putus-putus ini untuk videonya. Oke. Pertama kita cabut dulu ya. Kita cabut untuk bagian ground. Jangan dicabut sini aja. Kita cabut di sini aja biar jelas ya. Nah, di sini. Kita cabut di sini. Ini kan cuman dikaitkan kan. Nah, kita cabut di sini. Ini masih terkait. Masih terkait ternyata di sini ya. Masih terkait. Terus saya cabut dari sini aja yang enak mungkin. Tinggal diputeran, biasanya kalau kayak gini diputer langsung keluar. Oke, jelas ya. Ini saya copot ya. Dan cara melihat atau mendeteksi noise atau suara yang ada di mixer ini, kita masuk ke PC. Jadi kita masuk ke laptop ya. Kita masuk di laptop saya nih. Oke. Nah, kita matiin dulu untuk musiknya, kita berhentikan dulu, kita keluar. Nah, cara mengontrolnya kita bisa menggunakan aplikasi atau mixer
yang ada di PC kalian ya, seperti Minecraft 7 atau seperti mixer lainnya. Yang saya gunakan adalah Minecraft 7. Ini cara kita untuk mendeteksi apakah ada noise di situ. Kita bisa mendeteksi, kita aktifin dulu untuk mixernya. Kita tidak menggunakan suara audio ya, yang jelas itu suara audio itu terlalu jelas di sini. Lebih jelasnya ada di sini. Oke. Ketika kita aktifin, oh ya sebentar. Kita volumenya kita coba naikin dulu. Volume kita naikin seperti ini. Nah, terlihat ya di situ. Di sini ada noise ya. Ketika kita tambahkan efek atau kita perkeras untuk sepertinya ini masih tersambung. Jelas ya, tadi masih tersambung di groundnya, tadi masih tersambung. Nah, seperti ini. Itu adalah noise yang ada di dalam mixer seperti ini. Lihat ya. Jadi ketika ini saya cabut, lihat ya, ini saya cabut. Dan coba saya tampilkan lagi di sini. Nah, ini saya cabut untuk area di groundnya, ini saya cabut ya. Ini saya cabut. Dan di sini masih ada noise ya di sini. Kita turunkan. Kita turunkan di posisi netral atau di posisi 0. Nah, seperti ini ya. Seperti ini adalah noise-nya. Dan kita mencoba untuk memasang groundnya. Kita memasang groundnya, apakah yang terjadi? Seperti ini ya. Saya tidak memutus video ini supaya rekan-rekan itu jelas gimana cara melihat atau mengontrol noise sekecil apapun itu. Kita bisa kontrol dengan menggunakan alat, yaitu seperti mixer yang ada di PC atau aplikasi mixer yang bisa mengontrol audio masuk. Bentar ya kawannya. Nah. Oke. Sini sudah saya sambung untuk ground ini udah masuk ke tanah ya, udah tancapkan pakai sebuah paku atau besi, bisa kita tancapkan di sini. Ya, tancapkan ya, lihat ya. Kita akan lihat di PC apakah ada ground di sini. Oke, lihat, jelas ya. Untuk ground dia tidak ada ya. Groundnya hilang. Di sini groundnya hilang. Saya naikin lagi untuk volumenya ini. Di sini juga saya naikin lagi untuk volume. Lihat ya di sini. Untuk groundnya hilang ya di sini ya. Kenapa saya tidak sarankan untuk mixer ini buat merekam? Karena di sini, walaupun ketika kita udah menghilangkan noise atau ground yang ada, ketika kita posisi 0, tapi ketika kita menggunakan handset atau kita menggunakan alat rekam lainnya, suara bising itu masih terdengar. Ternyata masih terdengar. Awalnya saya bingung kenapa masih terdengar, karena posisi ini posisi di netral awalnya, semuanya di netral atau di titik 0 di sini. Ya, awalnya di titik 0 ini seperti ini. Ternyata saya masih merekam ketika saya memasang groundnya itu hilang untuk noise-nya. Tetapi ketika saya menggunakan rekam atau merekamnya, itu masih terdengar kecil suara noise atau suara bising sedikit ya, seperti suara yang ada di mesin mixer itu sendiri. Dan ternyata ketika saya naikin
Untuk volume kita naikin ya. Pertama aman ya, untuk yang pertama aman, tapi untuk yang kedua ini, untuk yang kedua di sini muncul ya, di sini muncul. Nah, seperti itu ya. Ternyata mixer asli ini tidak saya sarankan untuk merekam atau untuk menghasilkan rekaman audio cover. Ini tidak sarankan. Mungkin bisa saya sarankan untuk alat rekam yang tidak menggunakan atau tidak terkonek langsung dari listrik ya, apa tahu dari listrik ya. Mungkin ada yang menggunakan baterai charger itu, yang baterai dicas itu alat apa untuk seperti mixer soundcard seperti yang tidak menggunakan arus listrik itu sangat minim noise ya. Penjelasannya jelas kenapa sangat minim noise, karena dia tidak terkonek langsung dengan listrik, atau dia untuk powernya itu tidak terlalu besar. Jadi watt atau voltasenya itu mungkin cuma di 0,5 volt atau di 0,5 volt dan 1 ampere ya, 1 ampere. Jadi kalau untuk ini adalah 12 volt. Di sini tertera, di sini tertera 12. Ini DC 12 volt. Nah, ini ternyata memiliki suara noise yang sangat tinggi ya. Coba saya ulangi lagi, saya cabut. Di sini kita cek apakah benar noise-nya ini sangat besar. Coba saya cek. Ini ya udah masih hidup ya. Tunggu sebentar. Lihat ya, di sini terlihat noise-nya. Terlihat noise dari mixer ini. Coba kita lihat. Lihat ini. Ini untuk noise ketika tidak dimasang ground. Seperti itu. Dan ketika kita pasang ground, pasti ada penurunan atau pengurangan. Saya ulangi lagi supaya teman-teman ini paham. Fungsi ground atau fungsi dari grounding di sebuah kelistrikan itu sangatlah penting. Kita lihat hasil dari grounding itu ya. Kita lihat dari hasil grounding itu. Sangat-sangat mengejutkan ya. Hampir 99% hilang di noise-nya ya, dengan cara memasang ground. Tapi kalau kita lepas untuk ground-nya, posisi sama ya. Untuk volume full semua, sini mentok semua ya, sama seperti tadi. Mentok, ini saya mentokin aja sini aja, kau boleh di sini 10. Oke, mentok semua ya. Coba lihat di sini. Oke, di sini noise-nya apa yang terjadi? Terlalu over ya. Noise ini terlalu over, makanya ini tidak disarankan untuk menggunakan mixer asli 0.6 itu buat merekam audio Anda ya. Seperti itu. Ketika kita pasang lagi, ada pengurangan di mixer atau ada pengurangan
noise atau grounding, atau sebuah suara bising atau suara kresek-kresek gitu, seperti itu. Dan sini saya mau masang lagi untuk aduh, jatuh lagi di sini. Ternyata jatuh lagi. Oke. Saya ulangi lagi supaya video ini bermanfaat buat teman-teman. Saya kupas tuntas di sini, dan video ini tanpa saya edit, tanpa saya potong, tanpa saya edit, tanpa saya potong. Saya akan langsung upload ke YouTube supaya rekan-rekan tahu bahwa ini tidak ada editan. Seperti ini. Kita masukin ya seperti ini. Ini untuk kabel di power ya. Kita masukin. Nah, saya masukin. Pas tadi. Seperti itu ya. Dan kita lihat hasilnya. Memuaskan ya. Untuk grounding ini sangatlah bermanfaat banget. Tapi saya tidak sarankan untuk untuk mixer asli point 6 ini untuk menggunakannya di cover rekam lagu atau rekam suara ya. Untuk gitar itu tidak disarankan untuk rekam gitar, karena itu suara noise masih tetap muncul, dan ketika kita mengeditnya itu suara rubah, jadi itu kurang bagus. Kalau bisa itu kita rekam tanpa mengedit, hasilnya udah maksimal seperti itu. Oke, sekian dulu untuk informasinya buat teman-teman. Jika video ini bermanfaat, bisa like, comment, and subscribe video ini. Oke, ketemu lagi bersama saya Rindu Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.